Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang suci ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat yang lain, yang mana kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun terkadang kita lupa akan nikmat tersebut, seperti halnya kita diuji dengan mendapatkan uang yang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, lalu kita lupa akan adanya sholat. Dicambuklah oleh malaikat hingga hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari sifat yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan dan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah yang terdahulunya berseteru sekarang menjadi bersatu, yang dahulunya tidak beradab sekarang menjadi beradab, dan yang dahulunya menyembah berhala sekarang menyembah Allah Subhanahu wa taala hingga sampai pada zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah saya bacakan di atas tadi, tentunya Allah mewajibkan kita untuk selalu menjaga dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana orang-orang sebelum kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Puasa Ramadan merupakan suatu ibadah dengan menahan lapar dan haus. Meskipun hal ini berat dilakukan, tetapi harus dilaksanakan bagi umat muslim ketika Ramadan tiba. Sebab fitrah manusia adalah memenuhi hajat hidupnya, akan tetapi hal itu akan menjadi terasa indah dan nikmat jika semuanya dilandaskan pada keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan fadilah dan keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, beberapa keutamaan puasa sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dia akan mendapat balasan langsung dari Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagaimana perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara engkau semua itu berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap yang kotor, dan jangan pula ia bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang atau dilawan dengan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Yang kedua, masuk surga melalui pintu raya. Salah satu pintu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa, bernama Ar-Rayyan. Dikutip dari 8 pintu surga yang ditulis oleh Muhammad Munib. Rayyan secara bahasa berarti menyegarkan. Orang-orang yang memasuki pintu ini dijanjikan tidak akan mengalami haus dan lapar selamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahkan sepasang binatang, yakni 2 ekor kuda, lembu, ataupun unta dalam kepentingan fisabilillah,
maka ia akan dipanggil dari semua pintu surga dengan ucapan, "Hai hamba Allah, inilah yang lebih baik." Maka jikalau seseorang itu dari golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli dalam jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, ia dipanggil dari pintu rayyan. Dan barang siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu. Tetapi, apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Lalu beliau Rasulullah SAW menjawab, "Ya, ada, dan saya mengharapkan agar Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang dipanggil dari semua pintu tadi." Yang ketiga, sehari berpuasa dijauhkan 70 tahun dari neraka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fisabilillah, yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, yakni dirinya, karena puasanya tadi, sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka." Yang keempat, diampuni dosa-dosanya terdahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu." Yang kelima, ada keberkahan di dalam makan sahur. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan." Yang keenam, senantiasa dalam kebaikan selama berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." Menurut riwayat Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hambaku yang paling kucintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka." Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan tentang 6 keutamaan puasa Ramadan yang perlu kita jaga dan diperhatikan bersama. Semoga kita semua selama menjalankan puasa bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan puasa Ramadan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.